Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Gimana? Bahagia hari ini? Bahagia. Sudah makan semuanya? Belum. Kenapa belum makan? BTW kemarin itu tanggal merah agak lama ya. Kalian kemana? Di rumah. Di rumah, nggak liburan? Enggak. Kenapa nggak liburan, Mbak? Gak ada yang ngajak liburan. Ayamnya mana? Jauh, Bu. Oke, mari kita awali dengan berdoa. Silakan dipimpin, Mbak Mutia. Saya mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Saya masing-masing berdoa di mana? Sudah selesai. Oke, terima kasih Mbak Mutia. Ada yang nggak berangkat hari ini? Banyak, Bu. Nanti yang tidak berangkat tolong namanya di store ke saya ya, nanti akhir pelajaran Mbak Mutia yang bertanggung jawab. Hari ini tahu nggak kita mau belajar apa? Belum. Kita hari ini akan mempelajari tentang teks biografi. Udah siap untuk belajar semuanya? Siap. Semangat buat belajar? Semangat. Baik, keluarkan bukunya. Oke, emang rajin ya Mbak Fani? Mengenai teks biografi, kalian mempunyai tokoh idola nggak tentang pahlawan atau idola artis? Ada. Siapa Mbak Uswa? Jadi ini kau. Aduh. Siapa Mbak? Yang lain? Siapa itu? Siapa? Oh, aduh. Boy. Oh, artis TikTok ya Mbak? Kok tahu kayak gitu? Oh, Korea ya? Apa sih teks biografi itu? Kalian ada yang tahu nggak sih teks biografi itu apa? Ada yang tahu nggak? Nggak belajar ya kemarin? Teks yang berisi riwayat hidup seseorang. Boleh, tapi belum tepat ya. Teks biografi itu adalah suatu bentuk teks yang berisi mengenai kisah atau cerita suatu tokoh dalam mengurungi kehidupannya. Entah itu berupa kelebihan, masalah, atau kekurangan yang ditulis oleh seseorang agar tokoh tersebut itu bisa menjadi teladan untuk orang banyak. Kemudian pernah mendengarkan biografi seseorang dari YouTube atau podcast atau rekaman gitu? Ada yang pernah mendengar? Belum. Nanti kita akan mendengarkan bersama ya. Iya, Bu. Dengerin apa, Bu? Nanti kita stres saja buat tugas kita tapi ya. Kemudian ciri-ciri tes biografi ada yang tahu? Belum, Bu. Oke, kita akan belajar. Silakan ditulis. Mungkin kalian mau menulisnya. Pertama, ciri-ciri tes biografi adalah teks itu harus memuat informasi berdasarkan fakta tokoh tersebut. Kemudian membuat sebuah fakta pengalaman hidup suatu tokoh dalam memecahkan masalah-masalah sampai pada akhirnya sukses sehingga patut menjadi teladan. Yang terakhir itu adalah teks biografi memiliki struktur yang jelas. Kemudian ada jenis-jenis biografi juga, ada berdasarkan sisi penulis, ada berdasarkan izinan penulis, ada berdasarkan isi, ada berdasarkan persoalan yang dibahas, berdasarkan penerbit, itu macam-macam sendiri dan setiap berdasarkan itu pasti ada pembagian yang sendiri. Nanti bisa di grup WA aja ya, materinya terlalu banyak dan detail. Kemudian struktur teks biografi itu ada yang tahu? Orientasi. Boleh. Peristiwa. Orientasi dan Sudah, 3 saja. Orientasi, peristiwa, dan reorientasi. Kemudian di orientasi itu menjelaskan tentang pengenalan suatu tokoh. Kemudian kalau peristiwa itu tahapan ini bagiannya menjadi
Peristiwa yang dialami sang tokoh itu sendiri berisi penjelasan suatu cerita, baik berupa pemecahan masalah, proses berkarir, proses menyenangkan, menegangkan, menyedihkan, hingga mengesankan. Kemudian reorientasi itu bagian penutup. Penjelasan saya kecepatan atau tidak ya? Tidak, Ibu. Oke, kalau begitu. Kemudian ada unsur kebahasaan teks biografi. Ada kata hubung, rujukan, peristiwa waktu dan tempat, kata kerja berdasarkan bentuk. Ada yang mau ditanyakan? Belum. Oke, kalau belum ada pertanyaan, Ibu akan membagi kelompok, tapi kelompoknya saya bagi menurutkan berdasarkan kalian mengambil permen. Ini ada permen, ada 3 macam permen, nanti masing-masing mengambil berbeda, disamaratakan, nanti permen yang sama itu satu kelompok. Nanti saya akan membagikan LKPD ini, kita bisa simak nanti video biografi Pak Hogen. Ya, namanya Hogen, susah kok itu. Oke, siap semuanya? Ya, Silakan ambil. Sudah dapat semuanya? sudah. Ada yang sama? Oke, yang ungu gabung ke kelompok ungu, silahkan berdiri, segera melakukan. Ada kayaknya itu. Orang tuh sama Mbak Jadibet. Boleh dimakan setelahnya. Sudah semuanya? Saya berikan LKPD. Oh ya, kelompoknya membentuk ya. Yang ini ke sana jangan menggerombol ya, kelompoknya biar mencar. Gimana, Bu? Mbak Habibah sama Mbak Fani agak ke belakang biar enggak berdebat. Terlalu banyak penghuni nanti. Ya, bisa diputar videonya. Silakan disimak baik-baik. Jawabannya di video selanjutnya.
Udah disimak semuanya? Oke, udah jawabannya udah semuanya? Ya. Oke, silakan kelompok 1 punyanya Mbak Manda dibacakan di depan. Satu sama 2 saja. Kelompok Mbak maknanya Kapan dan di manakah Hugeng dilahirkan? Yaitu pada 14 Oktober 1921 di Pekalongan. ya, betul. Dan yang kedua, siapakah nama kedua orang tua Hugeng dan bagaimanakah status sosialnya? Ayahnya adalah Sukarjo Karyohadmojo dari Tegal, seorang jaksa di Pekalongan, dan ibunya adalah Umi Kalsum. Oke, tepuk tangan buat Manda dan teman-teman. Selanjutnya Mbak Uswa. Soal nomor 3. Apakah yang istimewa dalam silsilah keluarga Pak Hugeng? Jawabannya, beliau sulung dari 3 bersaudara, putra pasangan Sukarjo Karyohadmojo, seorang jaksa, dan Umi Kalsum. Kedua orang tua Hugeng masih berkerabat dengan Ibu Kartina, adik pahlawan nasional Raden Ajeng Kartini. Kemudian nomor 4. Bagaimanakah Hugeng menjalani pendidikan sekolah menengah atasnya? Sebagai anak yang terlahir dari kalangan elit, Hugeng tidak mengalami banyak kesulitan dalam menuntut ilmu dari SD sampai perguruan tinggi. Saat di AMS, pendidikan setinggi SMA di Yogyakarta, ia mengambil jurusan A2 dengan pelajaran mayoritas bahasa dan sastra barat. Oke, terima kasih, jawabannya sangat betul sekali. Beri tepuk tangan. Baik, silakan duduk Mbak. Yang terakhir, kelompoknya Mbak Fani dan Mbak Habibah, silakan. Saya akan menjawab nomor 7 dan juga 8. Nomor 7 soalnya bagaimana cara Hugeng menjalani masa pensiunnya. Hugeng dipensiunkan sebagai Kapolri pada usia 49 tahun saat ia sedang melakukan pembersihan di jajaran kepolisian. Kabar pencopotan itu diterima Hugeng secara mendadak. Pernah ditawarkan menjadi duta besar di sebuah negara di Eropa, tapi ia menolak karena merasa dirinya seorang polisi dan bukan politisi. Dengan uang pensiun yang sangat kecil, Hugeng menafkahi keluarganya. Tentunya keluarganya sudah terbiasa hidup sederhana. Selanjutnya. Nomor 8, jawabannya adalah peserta didik secara berkelompok membuat infografis mapping tentang kisah tokoh dan hal-hal yang dapat diteladani dari tokoh tersebut di karton dan dihias seindah mungkin dengan gambar dan spidol warna, lalu dipresentasikan ke depan kelas. Tanya jawab antar kelompok peserta didik. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan yang meriah. Oke, ada pertanyaan? Saya Bu. Boleh, Mbak Manda. Mau tanya yang nomor 5 dong Bu. Iya, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Saya Bu. Boleh, Mbak Manda, silakan. Mau tanya nomor 5. Ya. Bakat dan keterampilan apakah yang dikuasai dan bagaimanakah Hugeng mengembangkan talentanya? Baik. Pak Hugeng ini bakatnya adalah bermain musik, khususnya itu musik Hawaiian.
bermain musik baginya itu bukan sekedar menyalurkan hobi, melainkan untuk mencari tambahan uang saku. Begitu Mbak Manda, paham? Paham Bu, terima Baik, kasih. kalau paham, hari ini kita cukupkan. Pelajaran hari ini menyenangkan bukan? Menyenangkan. Masih semangat? Masih. Nah, berarti kita hari ini itu belajar apa sih? Teks biografi. Yang kita pelajarin apa? Teks biografi. Isinya apa saja? Biografi ada pengertian, kemudian struktur, betul. Pun, unsur, kemudian Kak? Baik. Minggu depan kita lanjutkan tentang biografi lagi. Tidak ada PR, tidak ada tugas. Asyik. Oke, baik. Kalau gitu nanti itu ya absennya dikirim untuk saya ya, Mbak Mutia. Mari kita akhiri dengan berdoa. Silakan dipimpin Mbak Mutia. Saya berdoa ini belajar hari ini. Mari berdoa dan kepercayaan masing-masing berdoa. Selesai. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.